Alphonse Gabriel A. Capone 17 Januari tahun 1899 25 Januari tahun 1947 adalah seorang gangster dan pengusaha Amerika yang menjadi terkenal selama era pelarangan sebagai salah satu pendiri dan pemimpin sindikat kriminal Chicago Outfit. Kekuasaannya sebagai bos sindikat kriminal selama 7 tahun berakhir ketika ia masuk penjara pada usia 33 tahun. Capone lahir di Brooklyn, New York City pada tahun 1899 dari orang tua imigran asal Italia. Saat remaja, ia bergabung dengan Five Points Gang dan menjadi penjaga di tempat-tempat ilegal seperti rumah pelacuran. Di awal usia 20-an, ia pindah ke Chicago dan menjadi pengawal serta pelayan terpercaya Johnny Torrio, kepala sindikat kriminal yang memasok alkohol secara ilegal pendahulu Capone dan dilindungi secara politis melalui Unione Siciliana. Konflik yang terjadi dengan Norte Side Gang berperan penting dalam kebangkitan dan kejatuhan Capone. Johnny Torrio pensiun setelah pasukan bersenjata di bawah Norte Side Gang hampir membunuhnya dan kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Capone. Capone memperluas bisnis penyelundupannya dengan cara-cara yang semakin brutal. Tetapi hubungan baik yang saling menguntungkan dengan wali kota William Hale Thompson dan polisi kota membuatnya merasa aman dari penegakan hukum. Capone rupanya menarik perhatian masyarakat. Terbukti saat ia mendapat sorak-sorai penonton ketika Capone menghadiri sebuah pertandingan bola. Dia memberikan sumbangan ke berbagai badan amal dan dipandang oleh banyak orang sebagai Robin Hood modern. Namun, peristiwa pembantaian hari Valentine, di mana 7 saingan geng dibunuh di siang hari bolong, merusak citra pemerintah kota Chicago dan Capone, serta menyebabkan masyarakat menuntut pemerintah untuk menindaklanjuti tindakan Capone, yang kemudian surat kabar menjuluki Capone sebagai public enemy no. 1 musuh publik no. 1. Otoritas pemerintah federal berniat memenjarakan Capone dan mendakwanya dengan 22 tuduhan penggelapan pajak. Dia dihukum atas 5 tuduhan pada tahun 1931. Capone dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 11 tahun penjara federal. Setelah divonis bersalah, ia mengganti tim pembelanya dengan ahli hukum pajak dan alasan bandingnya diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung yang pada akhirnya ditolak. Capone menunjukkan tanda-tanda neurosifilis di awal hukumannya dan menjadi semakin parah sebelum dibebaskan setelah hampir 8 tahun di penjara. Pada 25 Januari tahun 1947, ia meninggal karena serangan jantung setelah menderita stroke. Masa muda, Alphonse Gabriel Capone dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 17 Januari tahun 1899. Orang tuanya, Gabriele Capone 12 Desember tahun 1864 14 November tahun 1920 dan Teresina Raiola 28 Desember tahun 1867 29 November tahun 1952 adalah imigran dari Italia. Ayahnya adalah seorang tukang cukur dari Castellammare di Stabia, sebuah kota sekitar 16 mil 26 km selatan Napoli, dan ibunya adalah seorang penjahit wanita dan putri Angelo Raiola dari Angri, sebuah kota di provinsi Salerno. Keluarga Capone berimigrasi menaiki kapal ke Amerika Serikat pada tahun 1893. Melalui Fiume sekarang Rijeka, Kroasia, sebuah kota pelabuhan di negara yang saat itu bernama Austria-Hongaria, keluarga Capone menetap di 95 Navy Street, bagian Navy Yard, Brooklyn, New York City. Gabriele Capone bekerja di tempat potong rambut terdekat di 29 Park Avenue. Ketika Al berusia 11 tahun, dia dan keluarganya pindah ke 38 Garfield Place di Park Slope, Brooklyn. Gabriel dan Teresa memiliki 8 anak lainnya, Vincenzo Capone, yang kemudian mengubah namanya menjadi Richard Hart dan menjadi prohibition agent di Homer, Nebraska. Raffaele James Capone juga dikenal sebagai Ralph Butler Capone.
yang mengambil alih industri minuman saudaranya. Salvatore Frank Capone, Ermina Capone, yang meninggal pada usia 1 tahun, Ermino John Capone, Albert Capone, Matthew Capone, dan Mafalda Capone, Ralph dan Frank bekerja dengan Al Capone di sindikat kriminalnya. Frank melakukannya hingga kematiannya pada tanggal 1 April tahun 1924. Ralph menjalankan perusahaan pembotolan baik legal maupun ilegal sejak awal dan juga menjadi orang terdepan untuk Chicago Outfit selama beberapa waktu sampai dia dipenjara karena penggelapan pajak pada tahun 1932. Capone tampak menjanjikan sebagai seorang siswa, namun ia memiliki masalah dengan aturan di sekolah Katolik paroki yang ketat. Masa sekolahnya berakhir pada saat usianya 14 tahun setelah ia dikeluarkan karena memukul wajah seorang guru wanita. Capone muda kemudian bekerja paruh waktu di sekitar Brooklyn, termasuk toko permen dan arena bowling. Dari tahun 1916 hingga tahun 1918, ia bermain bisbol semi-profesional. Setelah itu, Capone dipengaruhi oleh seorang gangster, Johan Torrio, yang ia anggap sebagai mentor. Capone menikahi May Josephine Coughlin, seorang wanita Katolik Irlandia, saat ia berusia 19 tahun pada tanggal 30 Desember tahun 1918. Saat itu Capone masih berusia di bawah 21 tahun, maka kedua orang tuanya harus menyetujui pernikahan tersebut secara tertulis. Pada awal bulan itu juga, Ma melahirkan putra mereka Albert Francisone Capone tahun 1918-2004. Albert kehilangan sebagian besar pendengaran di telinga kirinya saat ia masih anak-anak. Bagaimanapun juga, Capone dan May memiliki pernikahan yang bahagia meskipun Capone mempunyai gaya hidup seorang kriminal. Karir setelah tugas awalnya dengan geng kecil-kecilan yang termasuk Junior 40 Thieves dan laki-laki Bowery. Capone bergabung dengan Rippers Brooklyn dan kemudian kuat geng Point 5 berdasarkan di Lower Manhattan. Selama waktu ini, ia bekerja dan dibimbing oleh sesama pemeras Frank Chiale, seorang pramutama bar di Pulau Kelinci Tari Hall dan salon disebut Harvard Inn. Setelah ia sengaja menghina seorang wanita saat bekerja pintu di sebuah klub malam Brooklyn, Capone diserang oleh kakaknya, Frank Galluccio, dan wajahnya digorok 3 kali di sisi kiri. Ini bekas luka memberinya julukan Scarface. Chiale bersikeras bahwa Capone meminta maaf kepada Galluccio, dan kemudian Capone mempekerjakannya sebagai pengawal. Saat difoto, Capone menyembunyikan sisi kiri wajahnya bekas luka mengatakan, luka perang. Capone disebut Sinoki oleh teman-temannya terdekat. Akhir hidup, kontrol, dan kepentingan dalam kejahatan terorganisir Capone berkurang dengan cepat setelah penahanannya. Selain itu, 20 tahun hidup yang tinggi telah serius kesehatannya dirusak. Dia telah kehilangan berat badan dan kesehatan fisik dan mentalnya memburuk di bawah pengaruh neurosifilis. Pada tahun 1946, dokter dan psikiater Baltimore dilakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa Capone kemudian memiliki kemampuan mental seorang anak 12 tahun. Dia sering meracau tentang komunis, asing, dan Bugs Moran, yang dia yakin sedang merencanakan untuk membunuh dia dari sel penjara Ohio-nya. Tidak dapat melanjutkan karir kriminalnya. Capone menghabiskan tahun terakhir hidupnya di rumahnya di Florida pada tanggal 21 Januari tahun 1947. Capone memiliki stroke. Dia siuman dan mulai membaik, namun komplikasi dengan pneumonia. Dia menderita fatal perhentian jantung pada hari berikutnya. Pada 25 Januari tahun 1947, Al Capone meninggal di rumahnya, dikelilingi oleh keluarganya, dan dimakamkan di Taman Makam Caramel Bukit, Illinois, Amerika Serikat.